Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Abai Story. Kali ini aku mau share pengalaman aku bagaimana sih pertama kali ngajar les privat, atau bisa dikatakan langkah-langkah untuk memulai pembelajaran. Nah, kali ini aku mau share beberapa langkah-langkah untuk mengajar bagi guru les privat pemula ya teman-teman. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu sebelum mulai ke pembelajaran, kita itu harus berdoa, misal baca surat Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wasallam husun ila syaitul qadiyamlani Al-Fatihah. Baru kita bersama-sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu sampai selesai. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita lanjut untuk membaca doa belajar seperti apa? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, gitu ya teman-teman. Untuk langkah yang ketiga itu kita menanyakan dulu kepada murid kita atau peserta didik kita, ada PR enggak dari sekolah. Misal ada PR, maka kita itu harus mengutamakan PR tersebut. Kita bantu si adik agar bisa mengerjakan PR-nya itu dengan maksimal ya teman-teman, sehingga memperoleh nilai yang maksimal. Terus setelah itu apa? Itu jika adiknya itu punya PR, tapi jika tidak, maka kita lanjut belajar. Tapi sebelum kita lanjut belajar, kan ini pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama itu biasanya itu aku suruh dia itu nulis ya teman-teman, nulis sama baca. Intinya itu membaca dan menulis. Ketika anak itu sudah pandai membaca dan sudah pandai menulis, itu sudah menjadi poin besar ya, poin penting untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi ketika anak itu sudah bisa membaca, itu mari kalau kelas SD, jika anak itu sudah mulai membaca, maka bisa langsung kita itu suruh membaca dan memberikan soal-soal yang ada. Biasanya aku sih ada buku penunjang, yaitu buku untuk khusus membaca. Yang kedua itu buku untuk soal-soal khusus tematik ya, tematik untuk anak sesuai kurikulum. Jadi sebelumnya kan sebelum hari pembelajaran dimulai kan ada sesi pertemuan pertama, yaitu perkenalan. Nah, jadi di perkenalan tersebut aku tanya materinya apa saja, bahkan aku juga minta buku paketnya, jadi aku tahu materi apa-apa saja yang harus anak itu kuasai. Setelah itu kita lanjut belajar ya teman-teman. Belajar itu mulai kita dari membaca, terus kemudian kita disuruh menulis, kemudian kita berhitung. Tetapi ketika anak itu sudah bosan, maka harusnya kita sebagai guru les privat itu harus kreatif ya teman-teman. Bagaimana anak itu tidak bosan. Setelah kita itu setelah pembelajaran, maka sebisa mungkin anak itu ketika belajar itu jangan sampai dia itu merasa lelah, lesu, atau merasa tidak nyaman ya. Jadi buat anak itu senyaman mungkin, sehingga materi yang kita sampaikan itu bisa diserap baik oleh anak dan bisa difahami ya teman-teman. Misal kita itu permasalahan kebanyakan anak itu misal susah banget membedakan antara huruf B dan D ya teman-teman, yang aku alami seperti itu. Jadi kita harus jangan memaksa anak, kita harus membuat anak itu menyukai belajar membaca dan menulis. Dengan cara apa? Dengan cara yang kreatif. Misal kita itu ada kertas, kita tulis huruf A, B, C,
E dan kita itu bawa huruf D sama huruf B. Lah mana yang huruf B? Kita itu gini-gini, coba mana yang huruf B, silahkan tunjukin huruf B yang mana gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin anak itu ingat bahwa huruf B itu ya seperti itu. Dikasih tahu Mbak Alfa mana baru? B Ya. A Terus R U. bacanya? Baru. Pintar 100. Selesai, anak sudah bisa membedakan antara B dan D, udah bisa mulai membaca tanpa dieja. Untuk langkah selanjutnya itu ada refreshing ya teman-teman. Kalau misal untuk anak tingkat SD itu bisa refreshingnya itu dengan tanya jawab. Misal ayo kita refreshing dulu, tanya jawab mengenai mengenai sholat 5 waktu. Ayat siapa yang tadi sholat? Yuk, sholat ada berapa? 5. Misal sholat 5 waktu ya ada 5, emang benar gitu. Ayo sebutin apa aja: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian kita sebutin berapa rakaatnya. Ketika anak itu susah menghafal ya teman-teman, kita juga harus inisiatif. Misal kita buat lagunya yang sederhana aja. Kalau anak-anak TK itu misal lagunya itu Islam agamaku, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kewajibanku, subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, seperti itu. Baru kita tanya, yuk tadi sholat isya ada berapa? Kalau adiknya jawab ada 4, wah hebat, pintar sekali, diingat-ingat ya. Setelah itu baru pertemuan selanjutnya kita itu bilang, besok kita belajar niat sholat subuh ya. Jadi kan anak udah ada pandangan besok mau belajar apa ya gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk kelas TK, kelas setingkat TK itu ya biasakan bernyanyi atau sambil tepuk sholat subuh ada berapa rakaat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3. Ya, terserah kalian sih. Lakukan banyak ya di YouTube, kita itu bisa belajar lewat YouTube, baru kita itu sampaikan ke anak-anak. Kan aku tadi ini kan ngawur misal ya teman-teman. Nah setelah itu apa ya teman-teman? Setelah kita sudah belajar, sudah refreshing, akhirnya kan waktu sudah menunjukkan pukul berapa, misal 1 jam sudah berlalu, maka akhirnya itu ke sesi penutupan. Nah penutupan itu diakhiri dengan apa? Dengan misal bisa bacaan surat pendek, bisa kafaratul majelis, atau yang biasa aku lakukan itu surat wal asri dan juga doa untuk kedua orang tua. Biasanya aku untuk doa orang tua itu aku kasih tahu anaknya beserta artinya, biar dia itu tahu bahwa artinya itu seperti ini loh doa orang tua. Misal Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua kecil. Nah seperti itu teman-teman. Dan setelah selesai penutup, jangan terburu-buru kita ucapkan salam, tapi kita itu ucapkan terima kasih dan juga minta maaf. Ini misalnya terima kasih udah semangat belajar sama Mbak Alfa. Besok hari Sabtu kita belajar lagi ya. Dan maafin Mbak Alfa kalau tadi maafin Mbak Alfa kalau Mbak Alfa tadi dalam mengajar itu ada kesalahan, baik itu ucapan maupun perbuatan gitu ya. Terus baru yuk diakhiri pertemuan sore hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa praktekkan ketika kalian mulai mengajar les privat ya teman-teman. Bayangin aja kalian itu udah berpengalaman. Jangan sampai ketika kalian itu mengajar les privat itu seperti baru, oh inilah aku baru, jadi jangan ngeliatin kalau kalian itu baru ya teman-teman. Liatin aja, tunjukkan aja, berikan aja pengajaran kita, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, insya Allah hasilnya
akan lebih baik. Karena apa? Karena ketika kita mengajari anak orang lain, kita itu bisa mengerti karakter satu anak dengan anak lainnya. Jadi kita bisa menjadikan sebuah pengalaman mengajar itu sebagai bekal untuk mengajar anak kita nanti, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis, dan aku akhiri video kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.